Salah satu kerinduan terdalam kita, bahkan lebih dalam dari yang mungkin kita sadari setiap hari, adalah kita ingin orang lain mengakui perasaan-perasaan tertentu kita. Kita ingin pada saat-saat lagi down, misalnya saat kita lagi sedih, kita maunya dipahami. Saat lagi cemas, kita ingin diperhatikan. Saat takut, kita ingin ditemani. Bukan berarti orang harus tahu semua perasaan kita sih. Tetapi paling tidak, orang tahu bagaimana perasaan kita di saat-saat tertentu. Saat kita marah, mungkin akan sangat menenangkan kalau ada orang yang datang dan bilang, "Saya tahu kenapa kamu marah. Saya pun pasti akan marah jika diperlakukan seperti itu." Saat kita sedih, misalnya, ada orang yang ngomong, "Saya tahu kamu sangat sedih, dan saya tahu alasannya apa." Dan saat kita, katakanlah, diterpa cobaan yang begitu berat, ada suara lembut yang ngomong, "Beban kamu terlalu berat. Saya tahu tidak mudah di posisimu saat ini." Ini mungkin terdengar simpel, serius, ini simpel sekali. Tetapi lihat, seberapa sering sih orang benar-benar tahu perasaan kita? Seberapa sering juga sih kita benar-benar menunjukkan ke orang lain bahwa kita tahu keadaan emosi mereka? Jawabannya jarang. Dan ini cenderung terjadi karena kebiasaan. Kebiasaan ini, kebiasaan tidak mengakui perasaan orang lain dimulai bahkan sejak dini, yakni sejak masa kanak-kanak. Orang tua, bahkan yang paling penyayang sekalipun, tanpa sadar ternyata turut berperan besar dalam membentuk kebiasaan ini. Saat anak mengungkapkan mood atau suasana hatinya pada orang tua terkadang berusaha mengalihkan atau bahkan menyangkalnya. Misalnya si anak bilang, "Saya takut." Orang tua menjawab, "Udah, gak ada apa-apa di sana." Atau misalnya anak bilang, "Saya malas ke sekolah hari ini." Wah, ini tentu responnya pasti beragam. Tapi intinya orang tua pasti langsung menentang permintaan ini. Hal-hal seperti ini tanpa sadar akan terbawa sampai dewasa. Padahal seharusnya orang tua bisa merubah respon mereka. Saat anak mengungkapkan perasaan ketika dia dalam kesulitan, coba akui perasaan itu dan coba untuk pahami mereka, alih-alih mengalihkan atau bahkan mengabaikannya. Sebenarnya salah satu alasan kenapa orang tua tidak mengakui atau berusaha mengalihkan perasaan anak, terutama saat anak dalam keadaan sulit, karena dalam hati terdalamnya orang tua tidak tega. Perasaan-perasaan tertentu yang diungkapkan oleh anak terkadang membuat orang tua kurang nyaman secara emosional, mengganggu dan mencemaskan mereka. Yang namanya orang tua tentu sangat mencintai anaknya. Itu sebabnya mereka tidak tega membayangkan anak dalam keadaan takut, sedih, cemas, atau dalam keadaan kesulitan, misalnya di sekolah. Lebih lanjut, terkadang orang tua beranggapan bahwa akan lebih buruk jika kita mengakui perasaan anak, terutama saat mereka berada dalam keadaan tertentu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Orang takut jika perasaan-perasaan tertentu diakui justru akan membuat anaknya tumbuh menjadi seorang yang penakut, depresif, bahkan pembangkang. Kita lupa bahwa dengan didengar dan dipahami, ketakutan orang akan menurun, kesedihannya akan berkurang, menumbuhkan rasa percaya diri, dan hal-hal positif lain. Perasaan menjadi lemah saat diungkapkan, dan bukan sebaliknya. Orang menjadi berandal justru karena dia jarang didengar, bukan karena selalu didengar. Sayangnya persoalan perasaan yang tidak diakui ini tidak hanya terjadi di masa kanak-kanak saja, tetapi juga sampai dewasa. Pasangan yang sudah menikah pun sering mengalaminya dalam keseharian mereka. Misalnya istri ngomong, "Saya kok merasa tidak didengar ya?" Suami terkadang spontan menjawab, "Saya sudah mati-matian berusaha jaga hubungan ini." Atau mungkin suami merasa tertekan di kantor terus dia ngomong, "Kayaknya saya bakal dipecat deh." Terus istri menjawab, "Mana mungkin, kamu kan sudah kerja keras."
Perasaan-perasaan dalam masa sulit ini, jika tidak didengar dengan baik saat diungkapkan, tidak jarang berakhir sampai perceraian atau bahkan perselingkuhan. Perasaan-perasaan itu akan muncul di saat-saat tertentu. Dan jika kita mau sedikit merubah respon kita dalam memberi tanggapan, ini akan jauh lebih baik terutama bagi orang-orang yang kita sayangi. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu mengakui dan mengembalikan perasaan tersebut kepadanya, apapun perasaan yang dia ungkapkan. Kita tidak harus didengar semua orang sih. Cukup orang-orang yang penting bagi kita, teman dekat atau pasangan kita.